pada presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir dari keamanan komputer. Materi terakhir di semester kali ini yaitu Devil Program. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan bahan kajian yang terdapat pada materi kali ini, yaitu ada keamanan Devil Program, kedua tipe-tipe program jahat, ketiga siklus hidup virus, keempat klasifikasi tipe virus, dan terakhir generasi perkembangan antivirus. Kita masuk dalam keamanan Devil Program. Devil Program adalah program ada yang memerlukan inang atau host program dan ada yang tidak memerlukan program inang. Di dalam Devil Program terdapat nama malicious program atau program jahat. Malicious program adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware atau yang disebut malicious dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi. Hal yang pada umumnya terjadi penyebab malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disisipkan malware. Malware mencakup virus, worm, trojan horse, sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software-software lain yang berbahaya dan tidak diinginkan oleh pengguna PC. Pada website sendiri terkadang bisa terjangkit malware. Hal ini bisa terjadi jika pengguna melakukan download tema website secara ilegal. Hal itu dapat menyebabkan data dan informasi yang ada di website jebol. Terkadang juga bisa menyebabkan server website menjadi down karena aktivitas yang mencurigakan tersebut. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah malware adalah tidak melakukan aktivitas ilegal. Sebagai contoh, tidak melakukan download resource dan aplikasi di situs yang tidak terverifikasi atau ilegal. Hal ini karena biasanya peluang adanya virus malware lebih besar terjangkit pada suatu aplikasi yang diunduh di website yang ada. Bagi kalian yang pengguna website, tidak perlu khawatir karena ID Cloud Host sudah terintegrasi dengan patch management untuk mencegah serangan malware pada website Anda. Itulah malicious program atau program jahat. Kemudian kita masuk dalam tipe-tipe program jahat. Ada beberapa tipe-tipe program jahat, yaitu pertama bakteria, kedua logic bomb, ketiga trapdoor, keempat trojan horse, kelima virus, keenam worm. Bakteria yaitu program yang mengkonsumsi sumber daya sistem dengan mereplikasi dirinya sendiri. Program bakteria yang sederhana bisa mengeksekusi dua kopian dirinya secara simultan multiprogramming. Bakteria tidak secara eksplisit merusak file. Tujuan program ini hanya satu, yaitu mereplikasi dirinya. Yang pertama dijelaskan, program bakteri yang sederhana bisa hanya mengeksekusi dua kopian dirinya secara simultan pada sistem multiprogramming, atau menciptakan dua file baru, masing-masing adalah kopian file program bakteria. Kedua kopian ini kemudian mengcopy dua kali dan seterusnya. Kemudian
Tipe program jahat logic bomb. Logic bomb yaitu logik yang ditempelkan pada program komputer agar memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Ketika kondisi-kondisi yang dimaksud ditemui, logik mengeksekusi suatu fungsi yang menghasilkan aksi-aksi tak diotorisasi. Logic bomb menempel pada suatu program resmi yang diset meledak ketika kondisi-kondisi tertentu dipenuhi. Contoh, kondisi-kondisi untuk memicu logic bomb adalah ada atau tidak adanya file-file tertentu, hari tertentu dari minggu atau tanggal, atau pemakai menjalankan aplikasi tertentu. Begitu terpicu, bom mengubah atau menghapus data atau seluruh file, menyebabkan mesin terhenti atau mengerjakan perusakan lain. Kemudian program jahat trapdoor. Trapdoor ada titik masuk tidak terdokumentasi tanpa autentikasi normal. Trapdoor telah dipakai secara benar selama bertahun-tahun oleh pemrogram untuk mencari kesalahan program. Debugging dan testing biasanya dilakukan pemrogram saat mengembangkan aplikasi. Untuk program yang mempunyai prosedur autentifikasi atau setup lama, atau memerlukan pemakai memasukkan nilai-nilai berbeda untuk menjalankan aplikasi, maka debugging akan lama bila harus melewati prosedur-prosedur tersebut. Untuk debug program jenis ini, pengembang membuat kewenangan khusus atau menghilangkan keperluan setup dan autentifikasi. Trapdoor adalah kode yang menerima suatu barisan masukan khusus atau dipicu dengan menjalankan ID pemakai tertentu atau barisan kejahatan tertentu. Trapdoor menjadi ancaman ketika digunakan pemrogram jahat untuk memperoleh pengaksesan tak diotorisasi. Pada kasus nyata, auditor atau pemeriksa perangkat lunak dapat menemukan trapdoor pada produk perangkat lunak di mana nama pencipta perangkat lunak berlaku sebagai password yang memintas proteksi perangkat lunak yang dibuatnya. Adalah sulit mengimplementasikan kendali-kendali perangkat lunak untuk trapdoor. Selanjutnya, tipe program jahat Trojan Horse. Trojan Horse yaitu program yang tidak terdokumentasi, ditempelkan dalam satu program sehingga ketika dijalankan, maka program tak terdokumentasi tereksekusi bersamaan. Program yang ditempeli Trojan Horse biasanya secara otomatis akan mengubah izin akses. Trojan Horse sulit terdeteksi karena kompilator yang dimodifikasi. Trojan Horse ini ketika program dieksekusi akan mengubah izin-izin file sehingga file-file dapat dibaca oleh sembarang pemakai. Pencipta program dapat menyebarkan ke pemakai-pemakai dengan menempatkan program di direktori bersama dan menamai programnya sedemikian rupa sehingga disangka sebagai program utilitas yang berguna. Program Trojan Horse yang sulit dideteksi adalah kompilator yang dimodifikasi sehingga menyisipkan kode tambahan ke program-program tertentu. Begitu dikompilasi, seperti program login. Kode menciptakan trapdoor pada program login yang seperti program login. Kode menciptakan trapdoor pada program login yang mengizinkan pencipta log ke sistem menggunakan password khusus. Trojan Horse jenis ini tak pernah dapat ditemukan jika hanya membaca program sumber. Motivasi lain dari Trojan Horse adalah penghancuran data. Program muncul sebagai melakukan fungsi-fungsi berguna seperti kalkulator, tapi juga secara diam-diam menghapus file-file pemakai. Trojan Horse biasa ditempelkan pada program-program atau rutin-rutin yang diambil dari BBS, internet, dan sebagainya.
Kemudian ada program jahat virus. Virus yaitu kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih dengan cara memodifikasi program-program itu. Modifikasi dilakukan dengan memasukkan kopian program virus yang dapat menginfeksi program-program lain. Selain hanya propagasi, virus biasanya melakukan fungsi yang tak diinginkan. Di dalam virus komputer terdapat kode instruksi yang dapat membuat kopian sempurna dirinya. Ketika komputer yang terinfeksi berhubungan dengan perangkat lunak yang belum terinfeksi, kopian virus memasuki program baru. Infeksi dapat menyebar dari komputer ke komputer melalui pemakai-pemakai yang menukarkan disk atau mengirim program melalui jaringan. Pada lingkungan jaringan, kemampuan mengakses aplikasi dan layanan-layanan komputer lain merupakan fasilitas sempurna penyebaran virus. Masalah yang ditimbulkan virus adalah virus sering merusak sistem komputer, seperti menghapus file, partisi disk, atau mengacaukan program. Yang terakhir adalah worm. Worm yaitu program yang mereplikasi dirinya dan mengirim kopian dirinya dari komputer ke komputer lewat hubungan jaringan. Worm memiliki kemampuan eksekusi jarak jauh, yaitu worm mengeksekusi kopian dirinya di sistem lain. Itulah tipe-tipe program jahat. Kemudian kita masuk di dalam siklus hidup virus. Siklus hidup virus melalui 4 fase, yaitu pertama, fase tidur. Pada fase tidur, virus dalam keadaan menganggur. Virus akan tiba-tiba aktif oleh suatu kejadian seperti tibanya tanggal tertentu, kehadiran program atau file tertentu, atau kapasitas disk yang melewati batas. Tidak semua virus mempunyai tahap ini. Kemudian fase propagasi. Pada fase propagasi, virus menempatkan kopian dirinya ke program lain atau daerah sistem tertentu di disk. Program yang terinfeksi virus akan mempunyai cloning virus. Cloning virus itu dapat kembali memasuki fase propagasi. Kemudian fase berikutnya yaitu fase pemicuan. Pada fase pemicuan, virus diaktifkan untuk melakukan fungsi tertentu. Seperti pada fase tidur, fase pemicu dapat disebabkan beragam kejadian sistem termasuk penghitungan jumlah kopian dirinya. Terakhir, eksekusi. Fase eksekusi, virus menjalankan fungsinya. Fungsinya mungkin sepele, seperti sekedar menampilkan pesan di layar atau merusak, seperti merusak program dan file-file data dan sebagainya. Kebanyakan virus melakukan kerjanya untuk suatu sistem operasi tertentu. Lebih spesifik lagi, pada platform perangkat keras tertentu. Virus-virus dirancang memanfaatkan rincian-rincian dan kelemahan-kelemahan sistem tertentu. Itulah beberapa tahap siklus hidup virus. Kemudian kita masuk dalam klasifikasi tipe virus. Ada beberapa klasifikasi tipe virus. Yang pertama, parasitic virus. Parasitic virus merupakan virus tradisional dan bentuk virus yang paling sering. Tipe ini mencantolkan dirinya ke file.x. Virus mereplikasi ketika program terinfeksi dieksekusi dengan mencari file.x lain untuk diinfeksi. Kemudian tipe virus memory resident virus. Memory resident virus memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap. Virus menginfeksi setiap program yang dieksekusi. Kemudian tipe virus boot sector virus. Boot sector virus menginfeksi master boot record atau boot record dan menyebar saat sistem
di boot dari disk yang berisi virus. Keempat yaitu stealth virus. Stealth virus, virus yang bentuknya telah dirancang agar dapat menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Dan terakhir, polymorphic virus. Virus bermutasi setiap kali melakukan infeksi. Deteksi dengan penandaan virus tersebut tidak dimungkinkan. Penulis virus dapat melengkapi dengan alat-alat bantu penciptaan virus baru atau virus creation toolkit, yaitu rutin untuk menciptakan virus-virus baru. Dengan alat bantu ini, penciptaan virus baru dapat dilakukan dengan cepat. Virus-virus yang diciptakan dengan alat bantu biasanya kurang canggih dibanding virus-virus yang dirancang dari awal. Itulah klasifikasi tipe virus. Kemudian yang terakhir, generasi perkembangan virus. Generasi perkembangan virus terjadi sampai keempat generasi. Perkembangan virus yang meresahkan karena tak hanya menghambat kerja komputer, tetapi dapat juga mengancam data-data yang tersimpan dalam komputer. Seiring dengan perkembangan virus, maka terdapat program yang berguna untuk menangkal kerja virus. Program ini disebut antivirus. Kemudian di sini ada generasi perkembangan virus. Dalam generasi perkembangan virus terdapat 4 generasi, yaitu generasi pertama. Generasi pertama terbuatnya scanner sederhana, men-scan program untuk menemukan penanda atau signature virus. Pada generasi ini, antivirus hanya sebagai scanner biasa. Antivirus men-scan untuk menemukan penanda atau virus. Tipe lain antivirus generasi pertama adalah mengelola rekaman panjang program dan memeriksa perubahan panjang program. Kelemahan antivirus generasi pertama adalah ia hanya mampu mendeteksi virus yang polanya telah dikenali antivirus. Kemudian di generasi kedua, antivirus pada generasi ini disebut antivirus heuristic scanner. Antivirus men-scan tidak hanya berdasar penanda spesifik. Antivirus menggunakan aturan-aturan pintar untuk mencari kemungkinan infeksi virus. Kemudian generasi ketiga. Pada generasi ketiga, antivirus menggunakan metode jebakan-jebakan aktivitas atau disebut activity trap. Program antivirus merupakan program yang menetap di memori. Program ini mengidentifikasi melalui aksi-aksinya, bukan dari struktur program yang diinfeksi. Kemudian generasi keempat. Di generasi keempat ini adalah yang digunakan saat ini dan memberikan proteksi penuh atau full protection. Antivirus menggunakan beragam teknik secara bersamaan. Teknik ini meliputi scanning dan jebakan-jebakan aktivitas. Antivirus juga mempunyai senarai kapabilitas pengaksesan yang membatasi kemampuan virus memasuki sistem dan membatasi kemampuan virus memodifikasi file untuk menginfeksi file. Ada 10 antivirus terbaik di dunia, yaitu Bitdefender Antivirus Plus, Kaspersky Antivirus 2013, ketiga Norton Antivirus Pro 2013, keempat vSecure Antivirus, JData Antivirus, selanjutnya BullGuard Antivirus, dan berikutnya ada AVG, kemudian ada Avast, kemudian ada Trend Micro Titanium, dan terakhir VIP
dan terakhir Vipre antivirus. Itulah generasi perkembangan virus dan 10 antivirus terbaik di dunia. Demikian hasil presentasi dari materi Devil Program. Sekian dari materi kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menjelaskan materi-materi dari materi 1 sampai terakhir. Sampai jumpa.